Halo, salam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Rezeki yang lancar, keberkahan, kemuliaan, semoga selalu menyertai kita semua. Amin. Sebelumnya, di panduan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu inventory dan keuangan. Juga sudah saya perkenalkan untuk laporan dan analisis bisnisnya. Kali ini saya akan membahas lebih detail lagi ya untuk laporan bisnis dan analisis bisnisnya. Kita bisa lihat ya di sini untuk range tanggalnya. Kita bisa atur di sini. Kita bisa ngelihat sudah jelas ya, ini kalau sudah nanti kalian sudah menjalankan Almond Post selama 1 bulan, nanti sudah muncul grafiknya di sini. Mutasi stok juga termasuk laba rugi. Ini ya, sudah jelas ya. Kita bisa ngelihat di sini analisis bisnisnya. Ini. Cuma ini kita hanya mengetahui wawasan bisnis rangkuman performa restoran dalam 30 hari terakhir ini. Itu ya hanya begini ringkasan aja. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di dashboard. Di menu dashboard di sini kita bisa ngelihat total pesanannya ada berapa, omset hari ini berapa. Jadi untuk dashboard ini adalah per hari, teman-teman. Kalau mau ngelihat hari besok gimana, kita bisa cek di sini. Gitu ya. Ini per hari, teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat pesanan terakhir secara live di sini, real time, menu terlarisnya gimana, terus rata-rata pembelian, diskon yang diberikan, omset hari ini, itu juga bisa di sini, teman-teman. Lalu kalau ada notifikasi apapun juga ada di sini. Kita bisa ngelihat, teman-teman, di sini. Terus kalau mau cari pelanggan yang tadi ya, misalkan kita cari pelanggan Carl Johnson, itu juga bisa langsung lewat dashboard di sini. Bisa langsung di sini pokoknya. Gitu, searching di sini semuanya ada di sini. Misalkan es teh manis, nah ada di manajemen menu. Ini untuk dashboardnya. Gitu. Kita kembali ke analisis bisnisnya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau lebih advance lagi, tapi harus nyewa konsultan. Kalau gitu ya, harus nyewa konsultan untuk melihat analisis bisnis teman-teman. Dan nyewa konsultan itu mahal, teman-teman. Mahal sewa konsultan. Tapi di Finologi itu bikin tools keuangan yang gratis untuk teman-teman Almond Post sekalian. Teman-teman bisa ngakses di tools.finologi.com atau bisa lihat di aplikasi almondpost.com ya, di ekosistem Finologi, solusi all in one untuk bisnis kalian, teman-teman. Kalian bisa cek di smart tools kami ini di sini di tools.finologi.com. Gitu ya. Nanti kalian akan masuk ke sini ya. Ini insight keuangan secara profesional, teman-teman. Gak usah berbayar, free untuk kalian semua pelanggan setia almondpost.com gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat, nanti bisa bisnis health checkernya, bisa cek kondisi kesehatan bisnis teman-teman di sini. Bisa teks kalkulator juga ada di sini, atau eksplorasi galeri tools keuangan lainnya, teman-teman. Itu juga bisa di sini ya. Gitu. Ada misalkan inventory analyzer, kita bisa pakai ini. Kita bisa melihat, saya mau melihat analisis untuk mencegah stok mati atau overstock. Saya mau mengukur efisiensi stok di gudang. Gitu. Kita bisa analisis perputaran stok untuk menjaga arus kas itu tetap lancar. Gitu ya, teman-teman. Kita bisa melakukan periode analisisnya di sini. Misalkan periode analisis 1 bulan. Persediaan awal misalkan 100.000, persediaan akhirnya itu jadi 300.000 totalnya. Gitu. Sedangkan harga pokok penjualannya itu HPP-nya cuma 5.000 misalkan di rata-rata. Jadi dihitung mandiri, teman-teman. Ini sudah ada ininya ya, sudah ada penjelasannya, gitu ya. Dan di sini sudah ada analisis Finologi. Teman-teman, stok Anda berarti menumpuk di gudang selama 1.200 hari. Lebih dari satu tahun berarti ya. Dan ini berbahaya bagi cash flow ternyata, teman-teman. Karena berarti uangnya itu terkunci menjadi barang. Berarti akan ada risiko barang yang kadaluarsa atau rusak gitu ya. Berarti kecepatan perputaran barangnya itu akan lambat di sini, teman-teman. Macet. Berarti harusnya gimana? Itu harusnya kalau persediaan awalnya 100.000, persediaan akhirnya berarti harusnya berapa? Misalkan 20.000. Masih lambat ternyata, teman-teman. Berarti 1.000 misalkan dalam 1 bulan. Masih lambat juga.
Gitu ya. Atau persediaan awalnya berarti diganti. Gitu ya. Misalkan diganti jadi 10.000. Masih lambat. Berarti days inventory spendingnya selama 33 hari masih. Rata-rata waktu barang tersimpan di gudang sebelum laku. Gitu. Atau persediaan awalnya kita potong jadi 1.000. Nah ini baru optimal, teman-teman. Jadi persediaan awal 1.000, persediaan akhir juga 1.000. Itu ketika periode analisisnya 1 bulan. Gitu, berarti ada analisis perputaran barang selama 6 hari. Nah ini nggak perlu sewa konsultan lagi, teman-teman. Kita sudah bisa ngelihat, oh analisisnya barang berarti terjual habis dan diganti baru rata-rata setiap 6 hari sekali. Berarti keseimbangannya bagus nih, optimal nih. Bagus gitu. Terus tipsnya apa? Tipsnya ini. Tips manajemen stoknya, jangan timbun stok berlebih hanya karena diskon. Gunakan metode ini ya. Tapi kalau pakai Almond Boss itu pakainya average ya, bukan pakai FIFO. Gak bisa pakai FIFO. Itu juga bisa di sini, teman-teman. Atau kita mau ke menu-menu lainnya, misalkan ke profitabilitas indeks ya, untuk menganalisis potensi keuntungan ya. Oke, kita bisa ngelihat mau pakai mode yang detail atau mode yang simpel-simpel aja deh. Gitu, investasi awalnya tadi berapa? Misalkan investasi untuk membuat warung mie ayam enak itu 10 juta ya, sambil tadi bayar gaji di awal ya. 10 juta. Gitu. Terus ini ada total present value, arus kas masa depan. Ini ada keterangannya. Jadi masukkan total nilai sekarang dari seluruh keuntungan masa depan. Gitu ya. Jadi keuntungan total nilai sekarang nih. Sekarang keuntungannya itu berapa omsetnya? Omsetnya tadi berapa ya? Tadi 100.000 ya? Atau 200.000 lah, anggaplah 200.000. Berarti profitability indeksnya rendah, teman-teman. Biaya melebihi manfaat masa depan. Gitu ya. Berarti harus untung berapa nih? Bulan ini harus untung berapa? Apakah harus untung 5 juta? Enggak juga. Gitu ya. Karena investasi awalnya masih belum nutup berarti. Gitu. Berarti belum layak. Berarti kita harus punya omset berapa agar investasinya itu balik. Gitu. Misalkan omsetnya udah 20 juta. 20 juta ya. Nah, baru untung. Ini untuk mode simpelnya. Kalau mode detailnya lebih ini lagi ya, teman-teman ya. Mode detailnya. Tapi kalau ini bagusnya sih kalau udah kita menjalankan bisnis selama bertahun-tahun. Ini akan jadi semakin bagus di sini, semakin akurat datanya, teman-teman. Semakin banyak data akan semakin lebih akurat. Gitu. Ini nggak perlu sewa konsultan lagi. Sudah banyak ya. Gitu, profitability index. Atau mau coba yang lain juga boleh, pricing strategy misalkan. Bisa. Misalkan jual offline ya, jual makanan, HPP per unitnya itu ada 5.000. Gitu. Tadi keuntungannya berapa ya, target keuntungannya? Misalkan kita mau, gimana ya? Target keuntungannya misalkan saya mau ngambil 30% deh. Harga terendah, kita bisa riset pasar, teman-teman. Ternyata ada yang jual mie ayam tadi 8.000, tapi ada juga yang jual 15.000 premium. Jadi gimana nih? Kalau di 5.000, oh berarti strategi penetrationnya harganya murah nih. Harganya murah. Rekomendasi harga jualnya 6.500, teman-teman. Jadi tadi kalau kita bikin harga 10.000, ternyata kemahalan. Gitu. Ternyata rekomendasi harga jualnya cukup 6.500 saja. Karena akan menjadi termurah gitu. Gitu ya. Jadi harganya di sini, teman-teman, ada di sini 6.500 rekomendasi harga jual. Oke, nggak masalah. Teman-teman jual harga di 10.000. Misalkan ya. Di harga 10.000. Kan ini 10.000 ya. Mana tadi ya? Menu dan resep. Nah ini, mie ayam 10.000 padahal cukup 6.500.000 sudah cukup. Gak masalah. Kita bisa bikin promo, teman-teman. Gitu, bisa bikin promo. Misalkan promo Jumat Berkah ya. Jumat Berkah itu 20%.
gitu. 10.000 dibagi 20% dari 10.000 kan 8.000. Masih 8.000 teman-teman. Sedangkan harga rekomendasi harga jual itu 6.500.000. Jadi kita boleh ngediskon sampai batas maksimal 6.500.000. Jadi nggak bisa kita ngediskon asal-asalan yang pada akhirnya nanti harga produknya itu cuma 5.000. Nggak bisa. Nanti teman-teman jadinya jual di harga HPP. Kalau jual di harga di bawah harga HPP, nanti teman-teman akan jadi rugi. Gitu. Jadi pemberian diskon itu juga nggak boleh asal-asalan. Nggak boleh. Gitu. Teman-teman bisa melakukan pricing strategi ini untuk ngelihat, untuk menganalisis enaknya itu bikin harga diskon apa, strategi pemasaran apa. Itu bisa pakai toolsnya Finologi teman-teman. Jadi Finologi itu udah konsultan yang paling affordable banget untuk pelaku UMKM gitu. Pengenalan untuk Finologi teman-teman. Apa itu Finologi? Finologi adalah suatu perusahaan konsultasi tentang keuangan dan bisnis ya teman-teman ya. Jadi fokusnya memang untuk bikin growth UMKM teman-teman melalui perspektif keuangan gitu ya. Jadi kita memberikan solusi keuangan yang lebih komprehensif, yang lebih detail. Cuma sayangnya memang betul, saya akui bahwa jasa konsultan itu memang mahal teman-teman. Apalagi untuk UMKM gitu, untuk biaya jasa sewa konsultan. Makanya dari kami malah ngasih gratis teman-teman untuk kalian. Jadi gak perlu sewa-sewa konsultan lagi teman-teman. Udah pakai ini aja gitu ya, bonus untuk kalian semua gitu ya. Itu untuk pengaturan promo dan diskon. Nanti kalau di kasir bisa nih pakai Jumat Berkah 20% gitu. Atau mau pakai rupiah juga bisa. Misalkan promo launching tuh ya, dapat 3.000 juga bisa teman-teman. Promo launching 3.000 rupiah. Itu juga bisa dinonaktifkan juga teman-teman. Gitu ya. Oke, ini untuk analisis kami. Terima kasih banyak. See you in the next video. Pakailah Almond Post teman-teman untuk bisnis yang lebih modern. Thank you very much.